Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Rasulillah Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. itu kayak sholat ngajak pulang ngajar doa ulah cici nembean sholawatan, baru saja baca sholawat, baru saja baca maulid, baru saja yang ceramah udah 3 orang, 1, 2, 3. Kemana ini? Kemana? 4 malah. Yang satu nyeritain ruh, yang satu nyeritain madhab, ya macam-macam cerita. Semua ini bertujuannya kepada siapa? Allah. Lewat siapa? Nabi Muhammad. Tapi ketika mendengar nama Cici, kenapa? Terkesima ya? Lihat saya yang paling tampan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ulah sampai dapat kena doanya malaikat Jibril, bahaya. Jibril pernah doa Nabi Amin 3 doa. Salah satunya dibilang ralima anfun, jalma teboga irung. Ayo. Kira-kira kalau sekarang ente punya pasangan wanita atau wanita punya pasangan laki-laki mau dikawinkan, pas lihat nggak ada hidungnya, apa yang terjadi? Jangankan manusia, emek, terang-emek. Domba. Kemarin waktu korban, mau nggak kira-kira korban kambing nggak punya hidung? Mau? Mau nggak? Mau, cacat. Betul? Betul. Nah ini didoakan sama malaikat Jibril. Rahim anfun, nggak punya hidung, tegadu pangambung, teboga irung. Maksudnya dia orang cacat. Siapa mereka? Man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika ya Rasulullah. Saha-saha jalma anu mireng nama anjeun yang mendengar nama Anda tapi mereka terdiam tidak sholawat kepada Anda ya Muhammad. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan fa'abadahullah, orang-orang ini jauh dari Allah. Sok tinggal lihat yang di luar, yang jarang sholawat, yang jauh tidak pernah dia sholawat kepada Nabi Muhammad, bagaimana hidupnya? Cacat. Bukan cacat secara fisik, tapi cacat batinnya, cacat segala-galanya. Ustadz siapapun ustadz, habib siapapun habib, kiai siapapun kiai, pejabat siapapun pejabat, siapapun manusianya, ketika mereka tidak suka dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, cacat, pasti hasud, pasti iri, pasti dengki, pasti sengsara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi gregetak, aing meksa kedeung jadi lila. Al-Fatihah lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Masyaallah habaib kiram, ma'izzatul kurama, para habaib, khususnya guru kita semua Al-Habib Umar Rafiq bin Ali bin Hamid ta'ala bitul hayati. Amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Amin. Dalam keadaan taat kepada Allah. Amin. Dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabb. Saya mau doakan mudah-mudahan tambah istri, saya nggak berani. Takut gak dijamu malam ini sama istrinya. Tapi kita doakan Habib Abdullah gak apa-apa, mudah-mudahan tambah istrinya. Amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Amin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan manfaat khususnya untuk Limanos serta umumnya untuk semua dan semua pemirsa dimanapun Anda berasal yang melihat live secara langsung. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Dan juga Masya Allah, dai kondang Al-Habib Husin Cianjur, dari Cianjur, Beb. Masya Allah. Mudah-mudahan doakan tambah istri tuh. Seri nanti kali ini. Seri itu ayat 2. Ayat seri tengena, ayat seri ngena. Ini seri saya paham. Ini seri pengen. Kenapa Habib doakan Habib Muna, Habib Abdullah, Habib Husin, biar malaikat doain saya bisa nambah.
Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga insyaallah mudah-mudahan Habib Husain Al-Jufri bahagia dunia akhirat, diberikan rizki wasi'ah wa barakah, hissiyah wal manawiyah zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan juga masyaallah Habib yang ganteng, Habib Syekh Anak Idrus, masyaallah Syedillah ya Idrus. Lihat mukanya adem. Kalau jadi perempuan mau jadi dirinya. Cuman saya laki-laki dan saya nggak punya anak wanita. Masya Allah, kita doakan Habib Syekh mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan semua urusannya dilancarkan oleh Allah. Amin. Dimudahkan oleh Allah dalam keberkahan dan kehidupan yang menjadi kehidupan yang mempunyai sambung selalu kepada Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Dan juga mantu Al Habib Umar Rafiq, Habib Ja'far yang selalu tersenyum. Masya Allah, senyumannya penuh makna. Mudah-mudahan senyumannya ini menjadikan kebahagiaan untuk beliau dan istrinya dan keluarga besarnya. Amin. Dan senyuman beliau menjadikan kebahagiaan untuk murid-murid beliau, kawan-kawan beliau dan semua yang hadir di tempat ini. Amin. Mudah-mudahan Allah karuniai putra-putri saleh dan salehah. Amin. Rizqiyah wasi'ah wal barakah. Hissiyah wal ma'nawiyah zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan para habaib yang lainnya yang datang banyak di tempat ini, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, kadang lupa siapa namanya. Baik banget mahapal lah. Mudah-mudahan semuanya habaibnya, kiainya, alim ulamanya, semuanya Allah bahagiakan di dunia dan di akhirat. Amin. Cukup sekian? Cukup? Tambah Habib, kurang. Belum nanti katingali suara belumnya itu suara apa ya? Suara panggilan lapar Bib. Sarua aing lapar kan mana. Alhamdulillah tidak akan panjang lebar, masih waktu 9:30 kata Habib Umar. Selesai Bib ya, cukup ya. Cukup 10 menit. Jadi saya harus sesingkat-singkatnya. Saya tidak akan panjang lebar. Duduknya kita di sini ini adalah ilmu dan pelajaran. Ini adalah tarbiyah. Ini adalah pendidikan. Pendidikan dari mulai secara hal dan lisan. Dari lisan kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita. Tapi asal jangan hanya mendengarkan, digawean. Ya, digawean. Nah, digawean dilaksanakan apa yang disampaikan oleh Habib Husain, Habib Ja'far, Habib Umar dan juga Habib Abdullah. Laksanakan. Dan juga kita belajar ilmu apa? Ilmu hal, ilmu keadaan. Apa yang kita lihat, yang kita pandang dari guru-guru kita itu adalah ilmu. Yang hakikatnya hal dan lisan itu semua tujuannya untuk siapa? Rasulullah. Mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, orang yang tidak punya hubungan dengan Nabi Muhammad dia merugi, sangat merugi. Lihat apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan manittasala, barang siapa yang punya makna sambung kepada Rasulullah, faqad wasal, dia pasti sampai. Apapun tujuan Anda, pasti sampai. Tujuannya pasti sampai. Nah, oleh karena itu ketika kita mempunyai tujuan dan tujuan itu ingin sampai, harus punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita punya? Mau keselamatan, tapi kita putus hubungan dengan Nabi Muhammad, nggak bakal. Ingin kita menjadi orang soleh, putus dengan hubungan dengan Nabi Muhammad, nggak bakal jadi orang soleh. Lihat bagaimana para sahabat. Mereka mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Rasulullah SAW. Jadi kita dengarkan betul bagaimana mengikuti ittiba sunnahnya Rasulullah SAW. Ini tanda dan bukti hubungan tersebut adalah sesuatu perkara yang sangat penting. Kita kalau untuk nyampe ke akhirat, keinginan ingin mendapatkan surga Allah, tadi dengar, waduh jauh. Keberapa nggak tahu, tadi kali-kali ini saya bingung. Masalahnya saya nomor paling pamocok kalau matematika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Tiap hari nangis, para sahabat nangis. Mereka tidak bisa mengandalkan amalan mereka. Kita sudah tahu bagaimana amalan-amalan para sahabat. Bahkan Allah puji mereka para sahabat dalam Al-Quran, tapi mereka tetap nangis. Allah puji dalam Al-Quran Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddu 'alal kuffar ruhama'u bainahum, dan seterusnya. Dipuji masih nangis. Masih nangis. Lihat beberapa sahabat ketika baca Quran cerik nangis. Rahman bin Auf baca satu ayat, innal ladaina ankala wajhi
wa jahima wa ta'aman dha usratin wa adaban aliman. Sakata ayat itu cerita sampai isu. Itu siapa? Abdurrahman bin Auf yang sedekahnya hebat, yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Siapa lagi? Sahabat Rasulullah Abdullah bin Rawahah, wa in minkum illa waliduha. Cerit sampai seisu-isu. Nangis. Lah kita apa nangis? Amal nggak punya? Iya, nggak pernah nangis dan juga tidak punya hubungan dengan Rasulullah. Apa yang kita andalkan? Masya Allah. Ayo belajar sama-sama. Kita punya hubungan dengan Rasulullah. Dari mana? Dari apa yang kita lihat dari sunnah-sunnah yang diajarkan. Memang saya ingin mengajarkan amalan sunnah, tapi kan kita tahu sendiri arus-arus yang sudah menghantam kita ini yang menjauhkan kita dari sunnahnya Rasulullah. Dan arus yang paling bahaya sekarang HP. Nah, HP. Jamak orang manusia malas sunnah, malas segalanya gara-gara jujur. Betul? Masya Allah. Dan ini penghambat dari segala-galanya. Ada yang tahu enggak, saya HP di bawah manfaat kok. Dengerin tausiah-tausiah pret. Tausiah paling ada ini sejam. Mana chattingnya jembatur, ada mau Facebook paruh 20 jam. Ayo. Putus hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kenyataan dan fakta. Ingin, tapi gimana caranya? Ya sebelum melangkah, kita tahu dulu ada beberapa langkah. Ini saya akan merangkum singkat-singkatnya. Kita sekarang orang nggak mau tanding, nggak tahu musuhnya, babak belur. Nah ini model-model muka-muka kita. Ya, kita nih setiap hari kan selalu ada musuh di lingkaran kita. Siapa musuh kita? Tetangga kita? Bukan. Oh, tetangga musuh. Orang yang hasut sama kita? Bukan. Itu bukan urusan saya. Itu urusannya dia sama Allah. Mau hasut, mau nggak kartein. Dan semua juga akan dihisap sama Gusti Allah. Untuk nama hasut ke jeruk lihat kubur. Jadi siapa musuh kita? 3. Mimiti, juri, nyawa juri. Apa juri? Mau tuh di pojok tuh. Setan. Yang kedua, hawa nafsu. Yang ketiga, dunia. Udah ini. Nah ini kita terbelenggu. Dari 3 ini yang kita akhirnya dijauhkan dari hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Ya bagaimana? Ya kita harus jaga dari yang 3 ini. Bagaimana awal langkahnya? Ada awal 1 langkah. Dan ini demi Allah sangat efisien, sangat tepat. Khususnya kita lakukan kepada diri kita. Dan setelah itu kepada siapa? Anak kita. Mungkin sebagian di sini udah dewasa yang punya anak. Dan ini pun saya terapkan kepada anak saya sendiri. Tupang detik. Karena zaman sekarang terus arus ini yang dikatakan HP, itu anak-anak kita nggak lepas dari HP. Betul? Betul? Saya kan budak detik. Apal kan anak gitu, FF, PUBG, nonde, COD, nonde, ML, nonde. Tapi gini apal dari sok main. Sesekali deh. Betul? Gimana caranya? Dan ini cara telah diterapkan oleh seorang ibu yang soleha. Saya melihat cerita ini, saya terapkan kepada anak saya. Masya Allah, ini ilmu. Ini ilmu dan ini kunci. Kita ini butuh cahaya, hadirin. Butuh apa? Cahaya dalam hati kita untuk melawan daripada musuh-musuh Allah. Untuk menetapkan daripada keimanan. Kita kan tahu Rasul mukmin talafah. Ya, bentengnya seseorang yang beriman untuk menjaga iman itu 3. Pertama masjid, nuka 2 Quran, nuka 3 zikir. Ya tilu-tilu Allah kabeh. 3-tiganya enggak ada. Wala Quran, wala masjid, wala zikir. Betul? Sekarang dia betul-betul jebol. Dijebol dengan 3 yang tersebut, akhirnya hilang cahaya. Bagaimana? Nyungsep yang ada. Tapi ada satu lagi yang lebih jitu, yang bakal jitu. Kerma masjid nahante, Qurannya tidak, zikirnya tidak. Yang satu ini kalau enggak juga, ya repot. Tapi berkat yang satu ini kita istiqomahkan, yang 3 ini akan kita lakukan. Dan kita akan dapat cahaya dan selamat daripada 3 musuh. Ini kita terapkan semua kepada santri-santri ada di sini, santriwati ada di sini. Oh enggak ada. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada santriwati. Tapi kapan jangan tahu itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Coba suka ke masjid enggak? Nyayin sama Jumat sekali kan? Kalau enggak sholat Jumat. Ada yang setahun sekali ke masjidnya sholat Idul Fitri. Yang saya lebih ada lagi, saya pernah kemarin kejadian sholat Idul Fitri sebelah saya kenal.
Mana cek aing teh banget kada kusuk gitu recang mandi, acan gitu buru-buru ka dieu. Misiun ketinggalan saat Idul Fitri. Saya takut ketinggalan saat Idul Fitri. Lah mana udang jam sabar? Ya udang jam 6 subuh gitu. Subuhnya enggak, tapi saat Idul Fitrinya iya kan gendeng. Ada nggak yang gitu? Ada. Sama saya bilang ini pakai jubah, pakai imamah tapi nggak pakai jubah, nggak pakai baju telanjang. Yang wajib ditinggal, yang sunnah dikejar buru-buru sampai nggak mandi. Yang penting sholat Idul Fitri. Akhirnya imannya jebol ini. Masya Allah. Ya, itu masjid enggak, Quran apalagi. Ya kali enggak sehari, boro-boro sehari ke bed. Seminggu sekali terbuka Quran. Betul, jujur, angkat tangan. Kalau santri nggak saya tanya. Yang bukan santri, yang bukan taklim sini, yang hari ini baca Quran angkat tangan, buka Quran. Hai, membuka HP ya sih. Betul? Orang-orang dulu sama Quran, waduh, hebat, nggak pernah lepas. Aduh, jangan nangisnya. Lanjut. Lanjut. Iya, biar kita pulang tambah semangat. Nanti ada satu amalan jitu yang saya akan berikan dan ini saya terapkan kepada anak saya sendiri. Demi Allah, nikmat. Dari satu ini akan bisa yang tiga, akan bisa masjidnya, akan bisa Qurannya, akan bisa zikirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Quran, ya. Orang dulu kan kita tahu ada yang khatam sehari sekali, ada yang khatam sehari 8 kali, siang 4, malam 4. Waduh, termasuk akal. Sehari 1 kali khatam itu masuk akal dan sehari 4 kali khatam masuk akal. Karena kitanya aja otaknya yang error. Otaknya yang error. Coba bayangkan orang yang konveksi. Orang yang konveksi kalau belajar baru masuk belajar ke sebuah perusahaan garmen, baru dia belajar bisa jahit. Paling sehari menyelesaikan berapa baju? Boro-boro 1 baju. Tangan aja nggak selesai, betul. Tapi kalau ada yang lihai, dia sering, sehari bisa 3 baju. Sehari bisa 2 baju. Karena kebiasaannya, mereka itu sudah terbiasa. Jangan jauh-jauh. Nggak usah cerita habaib zaman dulu. Ini baru tahun 90-an. Saudara saya sendiri dari satu bangsa Al-Kaf, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf. Masya Allah. Beliau sahib kitab Jurabul Miskin. Ya, Jurabul Miskin. Beliau adalah seorang yang soleh, seorang wali min auliyaillah. Sekarang sudah meninggal dunia tahun 1999 meninggal. Dan Abdullah juga pernah ketemu ya di Hadramut. Pernah ketemu. Pernah beliau akhir hayatnya di Hadramut tahun 99 sebelum meninggalnya ke Hadramut dulu. Kalau saya ceritakan sejarahnya beliau, Masya Allah, beliau orang yang tawadhu, orang yang rendah diri. Saya pernah diceritakan sama sepupu saya sendiri, Al-Habib Hasan bin Zain Al-Kaf. Habib Zain ini kakak dari ayahanda saya sendiri. Sepupu, dia cerita, saya dulu orang yang pekerja keras, Habib Hasan ini. Sepupu saya dulu. Dia bisnisnya ke Afrika. Bisnisnya ke Afrika, ke Amerika. Pada suatu waktu dia ke Afrika. Namanya sahabat, sahadah. Nggak lepas menghubungan sama orang-orang soleh. Dia datang ke Afrika, nyari orang soleh. Di sini ada orang soleh nggak? Oh ada, Bib. Di sana Syekh, ya mencari ulama kiai, bukan dari habaib, kiai. Tapi beliau soleh, alim, orang yang istimewa. Datang ke situ. Assalamualaikum ya Syekh, Waalaikumsalam. Masya Allah, udah tua. Mana anak Hasan bin Zain Al-Kaf? Ini di Jeddah, dari Jeddah. Masya Allah, ahlan wa sahlan bikum. Habib datang ke sini, Syekh, sedang sini datang tabarruk minkum. Pengen berkah, pengen doa. Salah ini. Jauh-jauh datang dari Jeddah ke sini mau minta doa sama anak, goblok ini, bahlul ini. Ngapain di sini? Yang mencek paribahasa nama goblok baru bahasa ini, Pak. Maksudnya, ya ngapain lu tuh? Gitu. Ente di Jeddah, tetangga ente satu kampung, bahkan satu bangsa sama ente. Al-Kaf. Itu saleh, wali min auliyaillah. Demi Allah, tiap malam datang ke sini. Bayangin masa hidupnya. Ke Afrika, dari Jeddah ke Afrika. Kalau naik pesawat ini tiap malam datang. Ini sampai merinding Al-Sayyid Hasan ini. Ini bukti dan nyata. Dia pulang dari Afrika nggak ke rumahnya, datang ke rumah Habib Abdurrahman karena dia jarang ketemu Habib Abdurrahman. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Senyum Habib Abdurrahman. Ada apa ya Hasan? Ceritakan begini-gini. Jangan cerita orang-orang. Kalau itu cerita sama orang-orang, betul sih. Ini bakal celaka. Sampai saya mati, silahkan kalau Anda mau ceritakan. Ya. Beliau meninggal, Habib Abdurrahman meninggal. Akhirnya Sayyid Hasan ini menceritakan kepada keluarganya, kepada rakyat, diceritakan. Ini kewalian seorang sosok Al-Habib Abdurrahman. Beliau waktu masa mudanya di negeri di kota Hajrin. Sebelahnya itu
tetangganya namanya Doan, yang wadi Doan. Bukan Doan, apa namanya? Gedun, di daerah Gedun. Subhanallah, di daerah situ, di samping pokoknya nggak tahu Gedun, pokoknya dekat lah dari Hajren, ada seorang Habib tua sepuh dari bangsa Al-Muhtar. Kalau nggak salah namanya Habib Muhammad Al-Muhtar.